Tuhan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Permazmur Minggu 30 Januari 2022. Mari bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan karunia supaya kita dapat mengerti apa yang mau Dia sampaikan hari ini kepada kita, supaya kita dapat menerima pesannya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami ini. Kami tahu Engkau sudah membawa kami masuk di dalam keselamatan, membawa kami masuk di dalam kelimpahan berkat dan anugerah, sehingga Tuhan, kami boleh merasakan bahwa di dalam jiwa kami, di dalam hati kami ada ucapan syukur karena Tuhan itu baik adanya. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam pencobaan, masalah, persoalan, tapi kami tetap merasakan betapa Tuhan ada bersama kami, menopang kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami akan belajar kepada firman-Mu bahwa kami akan menikmati kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar, Tuhan justru membuat kami bertumbuh, bertambah, menjadi besar. Itulah Tuhan yang kami rindukan, agar Tuhan boleh membukakan, menyingkapkannya untuk kami. Hari ini kami terima firman-Mu, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Biarlah darah-Mu menyucikan kami, melayakkan kami belajar bersama-sama dengan firman-Mu. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan sampai selamanya ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu, segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua dianugerahkan, dan itu semua adalah kasih karunia. Kalau kita mengenal bahwa Allah kita bukanlah Allah yang sembarangan. Itu tergantung dari bagaimana Anda mengenal Dia. Itu sebabnya hari ini pun kita juga akan belajar, ketika kita berada di masa-masa yang sulit, yang sukar, yang tidak baik sekalipun, ketika kita berpikir bahwa itu akan menghancurkan kehidupan kita, firman Tuhan akan menjadi penangkalnya. Firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah masa yang sangat baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Biarkan firman Tuhan yang akan menjawabnya. Hari ini saya mau sampaikan satu tema, yakni menjadi besar di musim paceklik. Ketika kita mendengar musim paceklik, maka kita mengetahui bahwa itu adalah masa sulit, masa di mana kebutuhan kita sulit untuk didapatkan, masa kekeringan mungkin, masa kelaparan, masa yang penuh dengan pergumulan, masa di mana kita menghadapi bahaya-bahaya dari luar atau mungkin juga dari dalam. Saudara-saudara, hari ini kita izinkan Tuhan untuk menolong kita mengerti dan memahami firman-Nya. Saat Anda berjumpa dengan kenalan saudara atau sahabat di luar sana, pasti seringkali Anda berkata kepada mereka, "Hai, apa kabar?" Atau "Bagaimana kabarmu?" Saudara-saudara, jika pertanyaan ini dipertanyakan kepada Anda, "Bagaimana kabarmu?" Apa kira-kira jawaban Anda? Dan bagaimana Anda akan menjawabnya? Yang jelas, hari-hari manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Jalan yang mulus dan indah yang didambakan justru seringkali tidak menjadi kenyataan. Malah kondisi yang tidak baik dan menyedihkanlah yang datang. Mari kita belajar bersama dari kehidupan Musa yang tersirat dalam doanya. Di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1-2, firman Tuhan berkata demikian. Doa Musa abdi Allah, "Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah." Siapakah Musa? Musa adalah anak dari orang Ibrani yang hidup di zaman yang sangat mencekam. Karena pada waktu itu Raja Israel
Raja Mesir menindas orang-orang Israel dengan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir agar tidak menjadi banyak dan menguasai Mesir. Itu sebabnya bayi Musa disembunyikan selama 3 bulan supaya selamat. Tapi tentunya itu tidak bisa berlangsung lama. Bagaimanapun juga bayi itu tidak bisa berlama-lama disembunyikan, karena pemeriksaan ada di mana-mana. Itu sebabnya saudara, bayi ini dimasukkan di dalam peti pandan yang ditutup dengan kulit kayu, lalu ditaruhnya peti itu di tengah-tengah laut Teberau di tepi sungainya. Ketika putri Raja Mesir sedang mandi melihatnya, dia menyuruh para dayang mengambilnya, dan para dayang itu memberikan ibunya agar anak ini disusui sampai besar. Setelah itu barulah bayi ini diserahkan kepada putri Firaun, putri dari Raja Mesir yang berambisi untuk membunuh bayi-bayi Israel yang lahir pada waktu itu. Maka saudara, sang putri menamai dia Musa karena ditariknya dari air. Saudara, sejak kecil Musa hidup di dalam kesulitan. Bahkan saya percaya ketika Musa diambil oleh putri Firaun pasti sangat berhati-hati sekali untuk mengambil bayi ini, karena dia tahu bahwa bayi ini adalah bayi Ibrani. Dan kalau orang tuanya tahu, Raja Firaun tahu, Raja Mesir ini akan membunuh bayi ini, dan itu tidak bisa dielakkan. Jadi sejak kecil dia berada dalam bahaya, dan ketika dia diselamatkan oleh putri Firaun di dalam bahaya. Dan ini sangat mengerikan. Tetapi inilah sejarah di mana Tuhan menyatakan diri untuk dikenal melalui Israel. Saudara, pemazmur menuliskan ayat ini untuk melihat kembali perlindungan Tuhan di masa lampau, di mana firman Tuhan mengatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Turun temurun itu berarti sudah lalu, masa yang lampau. Pemazmur menuliskan untuk menyatakan bahwa sampai kekal Dia adalah Allah yang berkuasa atas dunia dan penyelamat umatnya ketika berada di dalam pergumulan. Jika kita membaca doa Musa, sangat perlu melihatnya di dalam perspektif Musa, di dalam pandangan Musa tentang dirinya sendiri, karena masa lalunya adalah pengalaman yang terukir dalam hidupnya. Doa Musa merupakan ekspresi iman dan pengetahuannya tentang Allah. Mari kita lihat yang pertama. Musa lahir di tempat dan waktu yang tidak tepat. Dia ada di Mesir dan berada di waktu pembantaian bayi-bayi. Pada waktu itu darah Musa dihalalkan oleh Firaun untuk dibunuh. Bahkan dia dicari-cari karena dia termasuk bayi-bayi Israel yang lahir pada waktu itu. Saudara-saudara, Musa lahir di waktu dan tempat yang sangat berbahaya, karena ada ambisi jahat Firaun yang cinta kekuasaan sampai menghalalkan darah bayi-bayi. Apakah Anda pernah berada di dalam waktu dan tempat yang salah? Dan tentu itu tidak menguntungkan Anda. Seperti orang yang sedang makan di resto tiba-tiba ditabrak oleh orang mabuk. Itu sangat tidak menyenangkan. Musa berada di dalam kondisi ini. Yang kedua, Musa hidup di tempat terbuka paling berbahaya. Setelah dia dijadikan anak dari putri Firaun, dia berada di istana megah. Tetapi di istana megah itu ada monster jahat yang sejak semula sebenarnya mau membunuhnya. Hanya saja Musa lolos, Musa beruntung. Dia tidak jadi dibunuh, tapi dia bisa diselamatkan. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat dari perspektif yang lebih jelas
bahwa sebenarnya di dalam hal ini Musa tidak dijauhkan dari bahaya, tapi dimasukkan di dalam bahaya. Jelas sekarang dia berada di istana Fir'aun, dan itu sangat mengerikan. Peluang kematiannya menjadi lebih terbuka setiap waktu jika identitasnya ketahuan sebagai anak orang Ibrani. Sampai kapan putri Fir'aun bisa menyembunyikan itu? Saudara-saudara, saya tidak tahu. Alkitab tidak berbicara lebih jauh tentang itu. Tapi jika Raja Mesir Fir'aun ini mengetahui Musa adalah anak Ibrani, sangat-sangat mungkin dia akan dibunuh juga. Tapi dia menjadi sampai dewasa, menjadi pangeran, dan tidak dibunuh. Apakah wajahnya tidak kelihatan seperti orang Ibrani? Apakah dia seperti anak-anak Mesir lainnya? Saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, Musa memiliki peluang kematian setiap waktu, dan itu sangat terbuka. Ini seperti menghindari ular, tapi akhirnya sampai dikuasinya. Jadi saudara-saudara, saat terjebak dalam bahaya, ingatlah kisah Musa, bahwa Tuhan dapat menyertai dan menjadi tempat perteduhan, sehingga dalam keadaan seperti itu pun Anda bisa tetap baik-baik saja. Bukan berarti Anda akan kehilangan ketegangan, Anda akan kehilangan rasa cemas, Anda akan kehilangan rasa takut. Itu mungkin saja akan tetap terjadi. Tapi semakin Anda bertumbuh di dalam iman dan Anda semakin kuat, Anda menjadi semakin tenang. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Entah apa pergumulan Anda, tetaplah percaya dan mengimani bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Kita lihat yang ketiga. Musa keluar dari perlindungan Fir'aun dan menyerahkan diri pada keputusan alam yang keras, menghadapi bahaya tanpa garansi. Kenapa tidak digaransi? Siapa yang mau jamin dia untuk selamat? Karena kali ini Musa melakukan sesuatu yang kontroversial. Dengan kesadaran sendiri, Musa mengambil resiko menantang bahaya dengan membunuh orang Mesir yang dianggapnya telah berbuat kejam kepada orang Ibrani. Saudara, ini adalah perang terbuka dengan Fir'aun, dan ini membahayakan dirinya. Ada saudara kita yang mungkin juga secara terbuka membiarkan orang lain tahu bahwa dia sudah menjadi milik Kristus, yang berakibat caci maki, hujatan, sampai taruhan nyawa. Tapi jika itu ada di dalam rencana Tuhan, maka seperti Musa, Tuhan akan menjadi tempat pelindungan yang aman bagi jiwa dan kehidupannya. Mari kita lihat yang keempat. Musa keluar sebagai buronan, terpaksa siap dengan bahaya paling tinggi melawan Raja Mesir, Raja Fir'aun yang kejam, bengis, dan penuh dengan kekuasaan. Saudara-saudara, itu berarti level bahaya naik menjadi permanen. Hidup mati tanpa lobi. Karena siapa lagi yang mau dilobi? Siapa lagi yang mau diniku? Musa telah mengambil keputusan untuk menantang Fir'aun secara terang-terangan. Dia tidak bersembunyi lagi, dia tidak berlari lagi. Mengapa? Karena Musa sekarang telah menghambakan dirinya kepada yang lain. Dia menghambakan dirinya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sudah memiliki Tuhan yang besar, yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Tuannya adalah Tuhan yang menantang Fir'aun. Dan sebagai hamba, ia menghadapkan Tuhan kepada Fir'aun. Saudara, Musa tidak akan menang melawan Fir'aun, karena Fir'aun adalah Raja Mesir dengan kekuatan pasukan yang dapat diandalkan. Sedangkan Musa siapa? Siapa pasukannya? Apa kekuatannya? Tapi hari ini, saat ini, kita melihat bahwa Musa bersama-sama dengan Tuhan.
Jadi jika Tuhan menjadi Tuhan kita, maka kita akan menghadapkan Tuhan dengan persoalan dan masalah besar kita. Kita tidak akan menanggungnya sendirian lagi. Saudara-saudara, ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah, maka kita memiliki perlindungan, kita memiliki perisai bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Mungkin ada begitu banyak perkara dan persoalan yang mustahil untuk kita lewati dan kita hadapi. Tapi percayalah, jika Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, kita akan melihat Dia sebagai Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Doa Musa adalah doa pengakuan dan doa pujian kepada Tuhan sebagai tempat pelindungannya. Ada iman dan penyerahan diri, bukan doa meminta. Jadi saudara-saudara, doa Musa kali ini bukanlah doa minta-minta, tapi doa Musa ini adalah doa pengakuan, doa pujian bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup melindunginya. Adakah saudara sudah sampai doa di dalam tingkatan ini? Adakah level doa saudara sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa Allah adalah kekal sampai selama-lamanya, dulu, sekarang, dan sampai seterusnya? Dia sanggup melindungi dan menjaga Anda. Apakah Anda percaya? Atau Anda belum sampai di level itu karena Anda masih bertanya-tanya dan mungkin jangan-jangan ragu Tuhan bisa atau tidak? Saudara-saudara kasih Tuhan, mari berjalan bersama Allah yang besar dan siap dengan tantangan-tantangan besar, tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa merefleksikan iman dan pengetahuannya tentang Allah itu kekal. Ia kekal sebagai tempat perteduhan, dan sebelum segala sesuatu, Ia adalah Allah yang kekal. Itu sebab iman Musa sangat kokoh dan teguh saat berjalan bersama Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bersiaplah menjadi besar di musim paceklik.